Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Intan Purnamasari, usianya baru 35 tahun. Tapi siapa sangka, kadar kolesterolnya sudah sangat tinggi. Namun, apa yang dialami oleh Bu Intan mungkin sudah banyak juga yang merasakan. Apalagi dengan pola hidup zaman sekarang, terutama dari pola makan sehari-hari. Dulu ia sangat sering makan makanan yang berlemak dan berminyak, seperti olahan mie dan goreng-gorengan. Saya itu pernah kolesterol yang tertinggi banget 260. Otomatis bau sini itu sakit semua. Terus leher, terus kepala pusing tuh. Kalau bangun tidur pasti merasakan pusing. Terus semua badan pun gak enak gitu. Jadi kayak sakit semua. Bu Intan pun bercerita, kadar kolesterolnya ini mulai terasa naik ketika berat badannya juga ikut naik dari 45 kg menjadi 60 kg. Badannya menjadi sering sakit, punggung terasa berat. Beberapa kali dirinya juga mengeluhkan pusing berputar dan kaki terasa senat-senut. Lantas bagaimana solusinya? Dan apa saja yang perlu diwaspadai? Mari simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, nanti bersama praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin, ada Mbak Pretisha Sufarli, akan memberikan Anda begitu banyak solusi untuk kesehatan Anda. Pemirsa, hari ini sudah ada seorang anak muda. Masih muda umurnya, 35 tahun. Mbak Intan di sebelah saya khawatir terhadap komplikasi yang bisa terjadi akibat kolesterol yang tinggi. Yuk kita bincang-bincang. Mbak Intan Purnamasari, selamat datang di Go Healthy, Mbak. Selamat. Mungkin pertama-tama saya ucapkan dulu kami prihatin. Kondisi Mbak Intan ini masih muda, punya anak masih kecil, Iya. tapi sudah punya satu penyakit yang berisiko tinggi. Kolesterol yang tinggi terlihat sepele, tapi komplikasinya sangat mematikan. Kita tanya Mbak Intan apa yang dia rasakan dan nanti pasti ada solusinya. Mbak Intan mungkin langsung diceritakan kepada kita selagi ada praktisi kesehatan. Yang Mbak Intan rasakan saat ini itu seperti apa secara detail, Mbak? Silakan. Jujur, ini tuh sakit semua. Sakitnya seperti bagaimana? Badan sini, leher. Sakit itu saat beraktivitas atau saat diam pun sakit? Iya, saat diam pun sakit.
Apalagi kita kerja kan duduk ya, Iya. duduk terus pasti berasa sakitnya semuanya. Terus ke kaki juga sakit, sebenarnya jujur sakit semua. Dengan sakit seperti itu terganggu nggak aktivitas? Jujur terganggu. Oke, upaya yang sudah dicoba dilakukan untuk mengurangi sakit? Ke dokter. Oke, ke dokter. Iya. Kan diperiksa tuh. Iya, diperiksa ke dokter. Apa tuh ketahuan yang tinggi? Ketahuannya tuh kata dokter kolesterol. Berapa? Kolesterol sangat tinggi. Berapa? Itu baru tuh 260. Oke, tinggi sekali. Iya. Itu baru ketahuan pertama kali kolesterol tinggi atau dari dulu-dulu sebenarnya sudah ada kolesterol tinggi? Semenjak habis lahir itu saya KB. Nah dari KB itu jadi pola makan juga saya nggak teratur. Nafsu makan meningkat. Nafsu meningkat, ya Terus betul nafsunya banget. diikutin. Diikutin. Makan. Iya sembarangan. makan terus kan. Dan dari situ tuh badan tuh udah berasa benar-benar nggak enak. Kok setiap pagi pasti pusing. Pusing berputar atau sakit? Enggak, sakit. Kepala tuh sakit. Pasti Oke. sakit banget. Nyut-nyutan. Nah, nyut-nyutan. Terus di sini juga pasti sakit. Terus kaki ya, tangan tuh pasti ngenyut gitu. Oke. Gitu. Akhirnya kan dicek nih ketahuan kolesterol tinggi. Iya. Paling tinggi ada di angka 260. 260. Iya. Diresepin sama dokter obat kolesterol. Obat kolesterol. Diminum nggak secara rutin? Saya minum secara rutin. Saya Kalau minum. gejalanya hilang? Kalau gejalanya hilang, saya berhentiin tuh. Untuk pemirsa di rumah ya, jadi obat kolesterol ini bukan obat yang bekerja secara instan, itu satu. Lalu yang kedua adalah obat kolesterol diminum untuk membantu organ hati tidak memproduksi kolesterol dalam jumlah yang banyak. Sekarang yang dari luar mulut nih, dari yang kita konsumsi, Iya. pertanyaannya kan bagaimana? Iya. Dia nge-stop dari dalam, yang dari luar tetap harus kita kendalikan melalui pola makan yang sehat. Ditambah lagi, obat kolesterol itu sebaiknya tidak dilepas begitu saja saat gejalanya hilang. Karena obat kolesterol bukan obat pereda nyeri pemirsa. Kerjanya adalah menekan produksi kolesterol yang dilakukan oleh organ hati. Dan baru bisa dikatakan terkendali atau tidak ya berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. Bukan berdasarkan gejala yang dirasakan. Iya. Ya sebenarnya sih saya tuh prihatin ya pemirsa. Ini kan usia Mbak Intan ini masih di usia yang muda ya, usia produktif, usia di 35 tahun. Jadi ini juga menjadi perhatian buat Anda pemirsa yang usianya seusia-usia Mbak Intan. Kita lihat nih ya, angka pemeriksaan tekanan darah Mbak Intan ini angkanya di 150/82 ya. Ini kita lihat sistolnya sudah di atas normal karena normalnya di angka 120. Ini sudah angka yang tinggi ya, di 150. Dan ini sekali lagi ketahuannya dari pemeriksaan pemirsa ya. Dan Anda harus tahu ya, artinya gejala atau hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang kita sebut sebagai silent killer. Tahu nggak risikonya kalau kemudian tensi tinggi dan tidak terkendali? Iya, resikonya stroke. Oke, Terus jantung. oke. Ya mengakibatkan ya ini meninggal. Mbak Jadi- Intan, mungkin begini ya Mbak Intan. Saat ini kalau sampai stroke itu ada di depan mata, besok, lusa atau kita tidak tahu. Anak masih kecil, anak namanya siapa? Salsa. Salsa. Salsa saya yakin nonton mamanya saat ini. Khawatir. Kalau nanti Mbak tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dirawat Salsa selama puluhan tahun, kehilangan masa depannya. Perasaan seorang ibu bagaimana? Ya sedih, kasihan. Maksudnya anak masih kecil, saya juga udah sakit-sakit kayak gini kan. Ya sedih aja kalau hanya untuk kalau untuk ngerawat saya gitu. Sedangkan dia kan harus sekolah. Itu dia. Iya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Mbak Intan dan juga pemirsa di rumah, ini adalah gambaran penyempitan pembuluh darah pemirsa. Jadi begini, ketika kolesterol ini meningkat di dalam tubuh kita, dia kan mengalir di dalam darah, ada di dalam pembuluh darah. Nah, kolesterol ini sifatnya seperti lem, dia lengket sekali. Nah, pembuluh darah kita ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan luar, ada tengah, dan ada lapisan dalam. Nah sekarang kalau kolesterol kita tinggi, berarti bahan baku untuk membentuk penyempitan pembuluh darah ini sudah banyak. Nah sekarang kalau misalnya dinding pembuluh darah kita ini ada luka-luka kecil akibat tensi tinggi, terpapar radikal bebas, maka kolesterol itu bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan memicu terjadinya penyempitan, seperti gambaran berikut. Dan dindingnya menjadi lebih rapuh. Mbak pernah punya jerawat atau bisul? Saya jerawat. Nah, sekarang kalau misalnya jerawatnya udah mateng banget nih, dipegang aja pecah kan dia kan? Betul. Nah, itu juga yang terjadi di dalam pembuluh darah kita pemirsa. Ketika penumpukan lemak di dalam dinding pembuluh darah ini semakin banyak,
nantinya dinding menjadi lebih rapuh. Begitu tensi kita tinggi sedikit saja, maka dinding tersebut bisa robek dan memicu terbentuknya bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah secara total. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau kejadian di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Nah, oleh sebab itu, saran kami untuk Mbak Intan segera rubah pola hidupnya. Yang tadi ya pola makan ya harus berubah. Nanti kita share lebih lanjut lagi. Tidur harus cukup, olahraga harus diusahakan, kelola stres dengan baik, hindari paparan asap rokok, polusi udara lainnya, atau paparan radikal bebas. Tambahkan dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, yang hari ini kita bahas adalah teknologi laser dengan intensitas rendah. Bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau Mbak Intan pakai, yang kita kejar adalah manfaatnya bantu kendalikan tekanan darah dan juga kadar kolesterol. Digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena di sana ada 2 pembuluh darah dan juga titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Sehingga pompa jantungnya menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensi jadi lebih terkendali. Di saat bersamaan, teknologi laser ini nantinya dapat mengaktifkan kompor energi yang ada di setiap sel tubuh kita sehingga lebih banyak mengubah gula dan kolesterol untuk menjadi energi. Hasil akhirnya adalah nanti Mbak menjadi lebih bugar, lebih segar, energi yang ada dimanfaatkan untuk olahraga. Jadi jangan diem aja ya, harus olahraga. Tapi pada waktu bersamaan, kadar gula darah, kolesterol menjadi lebih terkendali. Ini yang dibutuhkan oleh Mbak Intan. Untuk mendapatkan kadar kolesterol dan tensi yang lebih stabil, harapannya adalah komplikasi yang menakutkan tadi bisa dihindari. Ya, dan kita atau pemirsa, kalau Anda tahu tadi teknologi laser yang dijelaskan oleh Mbak Preti, ini digunakan di pergelangan tangan kiri ya pemirsa ya, dan Anda harus menggunakannya secara rutin. Selain digunakan di pergelangan tangan kiri, ada juga alat yang digunakan ke area rongga hidung. Ini merupakan satu kesatuan dengan yang digunakan di pergelangan tangan kiri. Ya, jadi ini tujuannya apa? Tujuannya menyasar pada darah dan pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Ya, di pergelangan tangan kiri tadi ada 2 pembuluh darah nadi besar, kemudian di rongga hidung ini juga ada pembuluh darah yang berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Ya, dan ini juga perlu dijaga supaya tadi kualitas darahnya baik, tidak kental. Jadi orang dengan kolesterol yang tinggi, gula darah tinggi, asam urat yang tinggi, ini juga akan berisiko untuk terjadi kekentalan pada pembuluh darah. Dan kalau terjadi kekentalan pada pembuluh darah, misalnya terjadi pada otak, maka risiko untuk terjadi sumbatan, risiko untuk terjadinya stroke, nah ini akan meningkat. Nah, dengan penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan kiri dan juga di rongga hidung, ini akan menguraikan darah-darah kental tadi, ya. Jadi darah kental karena kolesterol, gula darah, asam urat yang tinggi ini akan kemudian membuat aliran darah menjadi lebih lambat, kemudian terjadilah gumpalan dan kemudian ini akan mengganggu kualitas daripada organ-organ yang harusnya mendapatkan darah yang baik. Nah, teknologi laser akan menguraikan darah-darah kental tersebut dan mencegah jangan sampai kemudian terjadi penggumpalan kembali. Dengan begitu maka aliran darah akan lebih lancar, sel-sel di tubuh kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik, kemudian tercegah dari risikonya adanya sumbatan dan kemudian risiko terjadinya komplikasi. Ya, apakah itu stroke, serangan jantung maupun gagal ginjal. Ya, jadi sekali lagi Anda harus jaga nih ya kualitas hidup Anda dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi Mbak Intan tadi ya, jadi saya sangat prihatin kalau saya mau pesankan buat anak-anak muda nih yang kemudian gaya hidupnya, pola makannya terutama ya, terlalu banyak gula, terlalu banyak asin-asin, kemudian terlalu banyak lemak. Ini mulai diatur, mulai dijaga. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian olahraga, tidur yang cukup, kemudian kelola faktor stres, lakukan medical check up, ikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga di rongga hidung. Mulai dari sekarang. Untuk Mbak Intan dan juga pemirsa di rumah, Equilaser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi yang berbahaya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Equilaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda juga merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan.
Dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi hanya di Gogomall. Dan perlu diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Pemirsa, sama-sama gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta ya, yaitu kolesterol tinggi dapat merusak otak. Mbak Preti, setahu saya kolesterol vital untuk membran sel di otak kita. Lalu di tahap mana ini bisa merusak otak kita? Oke, menjawab pertanyaan Mas Edwin, kolesterol ini memang betul menyusun membran dari sel saraf. Tapi kalau berbicara otak, ada sel tersendiri di otak yang menghasilkan kolesterol untuk menjaga sel saraf di otak. Berbeda dengan kolesterol yang mengalir di dalam darah. Jadi, otak kita ini memang membutuhkan lemak. Tapi lemaknya ini adalah sfingolipid, fosfolipid, dan juga ApoE yang dihasilkan oleh sel glia atau sel yang menyusun otak kita sendiri. Berbeda halnya dengan kolesterol yang mengalir di dalam darah, ya ini kita sebut dengan lemak darah. Kalau kadarnya tinggi, bisa merusak otak. Jadi banyak orang yang mengkaitkan kolesterol tinggi hanya sebatas dengan serangan jantung atau serangan stroke. Padahal penelitian menunjukkan bahwa kadar kolesterol tinggi yang tidak dikendalikan dengan baik ini beresiko 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang dengan kadar kolesterol normal untuk mengalami kerusakan otak. Kok bisa? Karena kolesterol ini nantinya dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Walaupun tidak berujung ke sumbatan secara total, tapi penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan aliran darah menjadi berkurang ke organ otak, sehingga perlahan mengakibatkan kerusakan sel saraf otak sedikit demi sedikit, namun berprogresif. Ujung-ujungnya adalah yang kita khawatirkan terjadinya demensia. Demensia merupakan sebuah keadaan di mana penurunan fungsi kognitif, fungsi daya luhur, dan juga fungsi memori yang biasanya dikaitkan dengan kejadian usia. Jadi ada penelitian bahwa kalau misalnya usia semakin tinggi, resiko demensia akan semakin tinggi. Tapi zaman sekarang nggak cuma masalah usia saja pemirsa. Ternyata kolesterol tinggi ini juga dapat mempercepat kejadian demensia tersebut. Itulah mengapa untuk pemirsa di rumah terutama yang masih muda, kalau kita ingin menjaga kesehatan otak, maka kita harus memiliki kadar kolesterol yang terkendali. Caranya adalah terapkan pola hidup sehat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, dan terakhir gunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga kesehatan otak kita dapat terjaga sampai usia lanjut. Oke, terima kasih Mbak Preti. Dari kehidupan Mbak Intan sendiri, apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi, Mbak? Dari penyebabnya tuh ya pola makan pasti. Seperti apa? Pola makan tuh nggak teratur. Terus apa aja gitu kayak
makannya yang berlemak. Apalagi saya suka bakso. Oke. Manis-manis? Kalau manis-manis paling teh ya. Kalau yang kayak minum-minuman yang itu nggak terlalu sih. Teh manis kemasan atau teh manis buat sendiri? Buat sendiri ya Berapa kayak sendok gulanya? 2. Sekali minum, berapa gelas terlalu sehari? banyak. Enggak sih, cuma sekali pagi aja. Gitu. Olahraga atau tidak, Mbak? Tidak. Kenapa? Ya karena jarang kali ya. Karena saya kerja itu jam 9. Pulangnya itu jam 4. Udah nyampe rumah. Iya. Jam 4 sore kan? Iya. Masih ada waktu. Ya udah, masih ada waktu. Tapi saya maksudnya udah capek gitu karena kan Cibubur. Saya tahu kenapa Mbak tuh udah capek. Proses metabolisme tidak berjalan dengan baik. Jadi energi di dalam tubuhnya juga turun. Memang Jadi capek berasanya kayak banget. males Iya, banget bener. mau ngapa-ngapain kan? Bener. Sehingga waktu tidur pun saya rasa Mbak Intan dalam kondisi lelah berat. Saya mah tidurnya jam 1 karena kan Ngapain kerjaan itu sih banyak. Oh. Kerjaan itu karena gini, saya yang kerja di kantor, karena pasti laporan dari admin 1, admin 2 nanti laporannya ke saya kan. Saya juga harus lapor ke manajer mau gimana ini gitu. Banyak malam itu pasti masih ada aja gitu. Jadi baru mulai tidur jam 1 malam. Bangunnya jam berapa? Saya bangun jam 5. Yes, jadi dampak dari tidur yang tidak optimal ini sebenarnya terhadap tubuh kita ini juga bisa berdampak terhadap untuk kenaikannya tekan darah kita. Jadi hipertensi. Jadi tensi yang tadi kita tensi di 150 ini adalah salah satu dampak. Nggak langsung ibu kurang tidur malam itu tensinya tinggi, nggak. Ini proses yang terjadi merupakan kayak tabungan gitu ya. Jadi ini akan membuat tadi tensi kemudian akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah gula darah juga akan meningkat. Ya, karena kerja insulin akan terganggu kalau tidur kita tidak baik, tidak berkualitas. Kemudian berikutnya adalah berat badan, ya. Ditambah ibu makannya tadi tidak terjaga dengan baik, olahraganya kurang, ditambah kurang tidur, nih berat badan pasti akan meningkat. Dan kemudian dampak lainnya ya kemudian timbul komplikasi-komplikasi, ada masalah pada jantung, ada masalah pada ginjal, ada masalah pada risiko terjadi stroke. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas ini ada upaya yang bisa dilakukan. Ya, jadi salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser yang digunakan di malam hari dan juga digunakan di pagi hari. Digunakan ya 15 menit sampai 1 jam ini akan meningkatkan kadar hormon melatonin. Kemudian kalau digunakan di pagi hari ini akan meningkatkan hormon serotonin. Sehingga pada malam hari kualitas tidurnya baik, pagi hari ibu merasa segar, merasa bugar dan ibu bisa beraktivitas dengan baik lagi. Ya, jadi mulai diatur nih ya. Jadi sekarang jam tidurnya mulai diatur ya. Kalau kita bicara kerjaan sih kerjaan nggak akan udah habis-habisnya. Tapi sekali lagi kalau Mbak Intan kemudian sakit, ya paling orang bilang oh kasihan gitu. Tapi Mbak Intan harus mulai menjaga atau mengontrol bagaimana supaya sehat terus ya. Bagaimana caranya? Jadi diri kita sendiri. Jadi jangan tergantung dengan orang lain. Dan kemudian tadi dilengkapi dengan bantuan teknologi laser. Teknologi laser ini bermanfaat untuk bantu kendalikan tekanan darah dan kolesterol. Kalau berbicara tekanan darah, ini ada satu zat alami yang sebenarnya diproduksi dari pembuluh darah kita. Namanya adalah nitric oxide atau zat NO. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan teknologi laser, nanti pembuluh darah ini akan secara optimal atau secara rajin kembali memproduksi NO dalam jumlah yang dibutuhkan. NO ini akan mengalir ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan membuka pembuluh darah serta meningkatkan kelenturan dari pembuluh darah itu sendiri. Sehingga tensinya menjadi lebih stabil. Tapi di saat bersamaan, penggunaan teknologi laser ini akan bekerja sama dengan obat-obatan yang dikonsumsi, dengan gaya hidup sehat yang dijalani, agar kesehatan tubuh kita menjadi lebih optimal. Jadi sudah saatnya untuk Mbak Intan dan pemirsa di rumah, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, seorang ibu, seorang karyawan, seorang profesional, ingat bahwa kesehatan ini adalah prioritas utama. Tanpa kesehatan, semuanya gak akan ada. Jadi, jagalah kesehatan kita dari sekarang, manfaatkan teknologi laser. Baik, terima kasih kepada praktisi kesehatan Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Intan. Kita doakan Mbak Intan sehat selalu. Sudah datang di sini tentunya mengorbankan waktu, tapi saya rasa masyarakat Indonesia mendapatkan motivasi cerita yang inspiratif, mau hidup sehat demi masa depan yang lebih baik. Mbak Intan, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana kondisi yang dialami oleh Mbak Intan. Mulai dari dampak terhadap pekerjaan hingga kualitas hidup yang terganggu akibat masalah kesehatan. Cerita ini bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Equalizer adalah pilihan tepat
untuk kesehatan Anda dan keluarga. Sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Pemirsa perlu diingat, produk Equalaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar televisi Anda. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser dan Equalaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan setaraf internasional. Dan Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor di layar televisi sekarang juga. Pastikan produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi. Silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Perlu juga diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, gunakan Equalaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Alasan saya menggunakan teknologi laser pastinya buat kebutuhan kesehatan saya. Apalagi saya punya riwayat asam urat dan juga hipertensi. Sehingga dengan teknologi laser ini membuat tubuh saya menjadi lebih bugar dan lebih menyadari tentang kesehatan. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150 per 90, sekarang 128 per 80. Terima kasih teknologi laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.